أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi umur panjang, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita saged silaturahim, silatul ukhuwah, mengadakan pembukaan kegiatan memakmurkan masjid, kegiatan pengajian pasca bulan suci Ramadan, khususnya pengajian malam Rabu. Salawat serta salam selalu kita zikirkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masih di bulan Syawal, untuk kajian lanjutan surah Al-Kahfi, kita mulai minggu depan saja di masjid. Malam hari ini masih seputar Syawalan mawon. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Masih belum terlambat. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mungkin selama ini, selama bermuamalah dengan panjenengan sedaya wonten kesalahan, mohon sudi kiranya dimaafkan, sehingga kita semuanya bisa kembali ke fitrah. Dalam artian yang pertama, kembali suci setelah Ramadan. Suci dalam artian dosa-dosa kita diampuni ketika Ramadan. Yang kedua, kembali fitrah dalam arti fitrah itu kembali kepada suci, bukan dalam konteks tidak punya dosa. Suci di sini artinya fitrah itu, fitrah manusia itu awalnya semuanya beribadah. Fitrah manusia itu membutuhkan Allah. Sampai orang ateis pun punya ritual sendiri. Sampai orang yang tinggal di hutan belantara, mereka juga punya sesembahan juga. Siapapun manusia di bumi ini semuanya punya fitrah beribadah, mempunyai fitrah membutuhkan Tuhan. Nah, ini menunjukkan fitrah manusia itu tidak ada yang tidak beribadah. Nah, kembali fitrah itu artinya kembali kepada wujud manusia yang tidak mungkin lepas dari Sang Pencipta. Itu namanya fitrah. Maka Rasul juga mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Semuanya bertauhid, enggak ada yang syirik. Semuanya bertauhid, beriman, mengakui Rabb, Allah yang menciptakan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu yang menciptakanmu? Bukankah aku yang berhak disembah karena aku penciptamu? Kita semuanya dulu dibaiat oleh Allah, bala syahidna. Qalu bala syahidna. Benar wahai Rabbku, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Nah, itu fitrah dulu seperti itu. Siapapun, sehingga ketika lahir di dunia, siapapun fitrah, semuanya masih suci. Tinggal nanti fa yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Tinggal nanti ketika lahir di dunia berada di lingkungan seperti apa. Kalau lingkungan Yahudi, otomatis mendapatkan pendidikan Yahudi. Ketika lahir di lingkungan Majusi, nanti ya otomatis mendapatkan pendidikan Majusi. Ketika lahir di lingkungan Nasrani, otomatis akan mendapatkan pendidikan Nasrani. Nah, maka fitrah kita
bertauhid. Maka ajaran tauhid ya ajaran Islam sesuai dengan fitrah. Ini arti dari kembali ke fitrah, yaitu kembali kepada agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dari sekian agama di dunia ini, termasuk aliran-aliran apapun kepercayaan, yang diridhoi cuma satu, yaitu Islam. Ajaran seluruh nabi, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Isa, Musa, Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita selesai Ramadan, lebih banyak kita di Ramadan itu meningkatkan hablum minallahnya, meningkatkan kualitas hubungan kita, muamalah kita dengan Allah. Hablum minallah. Selama Ramadan lebih banyak meningkatkan ibadah yang sifatnya vertikal. Nah, maka di bulan Syawal ini kita tetap lanjutkan. Bukan hanya sekedar vertikal, tetapi kita tingkatkan juga ibadah yang sifatnya horizontal, yaitu antar manusia. Sehingga disunahkan untuk silaturahim. Ada istilah halal bihalal. Teng Jogja umumipun sawalan atau ikrar sawalan. Kalau biasanya di tradisi NU biasanya halal bihalal. Nah, halal artinya hala yahillu, itu melepaskan ikatan-ikatan. Jadi yang disebut halal bihalal itu semua ikatan yang membelenggu kita itu semuanya dilepas. Satu, ikatan dosa antar kita. Yang kedua, ikatan dendam, ikatan amarah, ikatan apalagi semuanya ikatan sing ruwet-ruwet yang ada hubungannya dengan pergaulan kita yang tidak enak, semuanya dilepaskan. Itu yang disebut dengan halalun bihalalin. Halal bihalal ngoten maksudipun subatos kosong-kosong. Tidak ada dosa di antara kita, tidak ada kesalahan di antara kita. Itu yang disebut dengan halal. Nah, kalau pas umroh wingi beda lagi nih halal tentang umroh. Nah, dengan belanja ada sing bisa dicicipi halal. Nah, itu gratis artinya. Nah, dengan pergi ke pasar kurma atau ke toko-toko yang ada makanan, itu biasanya ada tester. Nanti silakan dimakan, nanti orang Arabnya ngomong halal, berarti gratis, boleh dimakan, nggak bayar. Termasuk di warung-warung di buah pasar kurma, bis datang langsung pada keliling kurma. Kalau untuk nyicipin itu halal, gratis. Mau setengah kilo pun asal mboten dibungkus mawon. Nggak beli nggak apa-apa, itu halal. Atau kadang ada orang di tengah jalan bagi-bagi susu, bagi makanan, bagi roti. Orang kan bingung, ini orang jualan apa mau sedekah? Nah, kalau orangnya ngomong halal, sudah ambil aja. Sambil jalan-jalan ada orang bagi kurma, ambil aja. Itu namanya halal. Nah, kalau konteks sawalan halal bihalal tadi artinya saling melepaskan ikatan-ikatan. Maka kalau ada orang ceramah kan wahlul uqdatan min lisani. Wahlul itu artinya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul itu artinya lepaskan ikatan-ikatan yang ada di dalam mulut kami ketika ceramah, supaya jelas. Wahlul uqdatan min lisani. Nah, itu maksudnya pun wahlul dihalalkan, dilepaskan supaya enak ngajarnya, mulangnya enak. Wahlul uqdatan min lisani. Nah, maka supados halal, terlepas urian-urian ikatan-ikatan dosa, ikatan dendam yang membelenggu kita dalam pergaulan kita, perlu ada silaturahim.
perlu ada sawalan halal bihalal. Yang pertama ada istilah silaturrahim, ada silatul ukhuwah. Jadi ukhuwah persaudaraan itu banyak. Kalau persaudaraan karena nasab itu namanya silaturrahim. Kalau persaudaraan karena seiman itu namanya ukhuwah imaniyah. Karena ada ayat yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu semuanya saudara. Kalau ada satu nasab, satu trah, itu hubungan rahim. Nah, nanti ada namanya silaturrahim. Kalau tidak ada hubungan nasab, silatul ukhuwah, ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau tidak seagama tapi satu bangsa, satu NKRI, namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Kalau yang lebih luas, persaudaraan antar seluruh manusia sedunia, bukan hanya bangsa Asia tapi Afrika, Amerika, Eropa, itu namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena sama-sama makhluk manusia. Nah, maka yang paling penting diutamakan yang mana? Yang pertama yang paling diutamakan silaturrahim riyin. Karena tiap hari kita bersama keluarga, bersama orang tua, bersama kakak, adik, simbah. Itu diutamakan dulu. Nah, ada 3 tingkatan orang dalam menjaga urusan persaudaraan satu nasab. Tingkat yang paling mulia yaitu al-wasilu, orang yang menyambung silaturrahim. Yang kedua ada namanya al-mukafi'u. Yang ketiga ada namanya al-qati'u. Ini yang paling parah. Al-wasilu itu orang yang nyambung silaturrahim, jaminannya surga. Al-qati'u yang ketiga orang yang memutus silaturrahim, jaminannya neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahimi, tidak akan pernah masuk neraka surga kalau masih memutus silaturrahim. Dan ada orang tipenya di tengah-tengah, nggak nyambung, nggak mutus, nggak nyambung ke silat, nggak menyambungkan ikatan keluarga, ya nggak memutuskan juga. Itu tengah-tengah, itu namanya al-mukafi. Nah, Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wa solahu. Yang disebut silaturrahim kata Nabi bukan dalam pengertian al-mukafi, tetapi dalam pengertian ketika terputus hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan antar satu rahim, satu trah, satu simbah. Kalau sempat terputus mau menyambungkan, maka orang itu disebut al-wasilu. Orang itu disebut menyambung silaturrahim. Nah, kalau yang pertama mungkin gampang difahami, yang ketiga juga gampang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-mukafi? Nabi mengatakan silaturrahim itu bukan dalam pengertian al-mukafi. Nah, al-mukafi itu ceritanya ngeten, satu orangnya cuek, nyakiti ya ora, nyenengke sedulur ya ora. Niku orang pernah memperhatikan, mutus ke ya ora, nyambung ke ya ora. Itu ciri-ciri al-mukafi. Kalau dalam grup keluarga, mungkin tipe mukafi itu nggak pernah komen. Mung tukang ngintip, eneng sedulur posting gambar, posting apa, menengai saja ya. Ketika dicek ya moco, tapi menengai wong kui. Sedulur iki meneng, itu termasuk al-mukafi. Mutus ya orang, nyambung ya ora. Padahal jenengan nek posting tentang grup keluarga, terus apa ya istilah di komen sama anggota grup keluarga, jenengan senang apa mboten? Ah seneng toh, tapi nek dicuekin, posting berita, informasi, gambar, posting gambar keluarganya, gambar siapa, anaknya, cucunya, tapi dalam grup keluarga kok meneng ya orang sing komen ya. Jadi ternyata komen itu dapat pahala ternyata. Ada dalil baru. Siapa yang senang komen, insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena orang komen dalam grup itu termasuk gawe wong seneng. Jadi di komen ini kan seneng.
Tapi komen sing positif, ora komen sing negatif ya. Komen kepo. Komen yang positif. Gimana kabarnya? Ada posting apa? Terima kasih ya informasinya atau apalah gitu deh. Kan seneng sih posting. Walaupun sajane pun ngerti. Ora usah dikomen, wis ngerti ora usah posting. Lah enggak bikin sakit hati niku. Lah komen tuh banyak komen yang positif gitu. Walaupun ngerti ya, ya tinggal ini aja. Pakai stiker aja tinggal klik. Terima kasih informasinya. Atau ada orang posting apa inspirasi, posting rumus-rumus apalah gitu ya. Ya tinggal dijempol, apa paling minimal ngeklik stiker mau lumayan lah daripada yang nggak pernah komen. Atau wah sangat menginspirasi ya gitu aja kan kayak wong seneng gitu ya. Nah itu ya termasuk dalam mereka nyambung uhuwah. Nah, jadi wong ya coba nih ya. Ya orang minimal komen, orang saya kayak duit minimal komen ngoten. Karena wong berbuat baik itu gampang ternyata. Nah niku orang yang nggak pernah komen cuma ngitip itu termasuk contoh al-mukafi. Nyambung orang mutus ya orang, tapi nggak pernah ngasih perhatian. Yang kedua ciri al-mukafi itu dia mau berbuat baik sama saudara kalau saudaranya berbuat baik. Ngoten itu mukafi. Nek dia berkunjung, dia mau berkunjung. Nek sedulure ora rene, aku ya ogah. Ah ngoten, itu juga termasuk mukafi. Ah itu ciri yang ketiga. Yang kedua, yang mukafi itu ya misalkan Pak Witon, Pak Heru kali Pak Ipin, itu kan kakak beradik. Pak Heru sama Pak Ipin tidak ada permasalahan apa-apa. Nggak ada permusuhan, nggak ada gap dalam keluarga. Ketika Pak Heru datang ke Pak Ipin, kopdar ngopi bareng ke rumahnya, ya itu namanya bukan silaturahim, itu ya mukafi juga termasuk. Nah yang disebut silaturahim itu jenengan datang ke saudara yang dalam keadaan terputus, yang ada masalah, itu namanya silaturahim. Nah kadang-kadang keluarga itu kan banyak. Biasanya ada yang pro, ada yang kontra. Nek wong 5 iki biasanya gengnya iki. Nek 5 orang ini ngegengnya ke sana, senengnya dolane rono, nek iki dolane rono. Kalau kunjungan ke saudara hanya kepada saudara yang pro, itu bukan silaturahim kata Nabi. Yang disebut silaturahim itu mau berkunjung kepada saudara yang dalam keadaan terputus ikatan kekeluargaannya. Nah, itu namanya silaturahim. Nah, kalau hanya berkunjung hanya kepada saudara yang normal-normal aja, nggak ada konflik, ya itu ya mukafi namanya. Maka silaturahim itu bukan hanya mau berkunjung ketika dia berkunjung, itu bukan silaturahim. Atau dia mau berbuat baik kalau orang itu berbuat baik, itu juga bukan silaturahim. Silaturahim itu ketika saudara menyakiti kita, kita tidak dendam, tapi masih mau berkunjung, masih mau datang ke rumahnya, tidak sakit hati, walaupun pernah menyakiti kita. Kakangku ini mbiyen ngene, walaupun dia menyakiti kita, tapi kita tidak dendam, tidak marah, dan justru malah kita merekatkan kembali. Justru kita malah datang ke rumahnya. Jangan sampai ini berlanjut. Nah itu disebut silaturahim. Sehingga Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Silaturahim itu tidak dalam konteks al mukafi. Nah, ini pentingnya silaturahim. Ternyata Nabi juga mengatakan ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu bergantung di arsy. Artinya apa? Kalau kita masih punya masalah dengan keluarga, itu kita tidak bisa ke surga. Jadi ini penting, mu'allaqatun bil arsy. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka orang itu berarti nyambung dengan Gusti Allah. Tetapi ketika orang itu punya karakter pemutus silaturahim, nanti orang itu tidak sampai kepada Gusti Allah. Jadi ngambang mu'allaqatan bil arsy. Ya sama kayak orang kalau dalam orang melahirkan, wujud syukur punya anak itu akikoh.
Nabi juga mengatakan al hulamu murtahanun bi akikoti, anak itu tergadaikan dengan akikoh. Artinya apa? Kalau kita belum akikoh berarti belum mensyukuri rizki anak. Maka supaya kita dikatakan bersyukur kita harus akikoh. Selama belum ditebus dengan akikoh belum termasuk bersyukur. Nah itu juga sama, jadi kayak ada syarat gitu loh. Ngambang di arsy, mu'allaqatun bil arsy, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Jadi ini ternyata penting. Sampai di Quran pun Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi perintah bertakwa kepada Allah itu sejajar dengan perintah jangan sampai kita memutus ikatan silaturahim. Jadi satu ya, wattaqullaha alladzi bihi tasaaluna, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kepada Allah yang mana kalian itu tiap hari meminta Allah begini, ya lo ngene. Kalau kita tiap hari minta sama Allah begini-begini, ya kita harus bertakwa sama Allah. Yang kedua, wattaqu al arhama. Takutlah terhadap terputusnya silaturahim. Itu nanti yang akan menjadi penghalang masuk surga. Makanya disebut ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu bergantung di arsy. Itu nanti yang bisa menghalangi kita masuk surga ketika kita punya masalah dengan keluarga. Nah, maka ini ternyata penting. Sehingga Quran pun memberi prioritas, memberikan ajaran kita, mengajari kepada kita ketika menginfakkan harta pun harus dimulai dari kerabat dulu. Wa atal mala ala hubbihi, berikan harta itu, harta yang kalian cintai kepada satu zawil kurba, kerabat. Baru wal yatama, baru yatim, wal masakin, baru orang miskin. Jadi pertama yang harus diutamakan keluarga dulu prioritasnya. Termasuk kalau pengen ngadopsi anak yatim, ngopeni anak yatim, kata Nabi atau kata Quran, dimulai dulu dari keluarga. Ada nggak yatim dari keluarga kita? Itu yang disebut dengan yatiman dza maqrobatin. Di Quran disebut yatim yang ada hubungan dengan kerabat. Kalau ada keluarga kita yang yatim, silakan diadopsi, silakan diopeni, sekalian di sekolahkan apa pripun lah. Nah kalau dari keluarga nggak ada yang yatim, baru ngambil yatim dari orang lain. Nah, itu pentingnya silaturahim. Sehingga karena memang orang itu akan bahagia itu karena berangkat dari keluarga. Kalau suami istri keluarga satu terah rukun, ya di situ ada kebahagiaan karena tiap hari ya, ngumpul dia sama keluarga, nggak mungkin ngumpul sama orang lain. Nah itu rohim itu nasab, rahim seorang ibu itu nasab artinya. Nah ketika jenengan berkunjung sama rekan bisnis, mau kemana? Mau main ke teman saya silaturahim, itu bukan silaturahim, nggak ada hubungan dengan nasab. Itu namanya silatul ukhuwah, menyambung ukhuwah antar ini aja, antar kolega gitu ya. Karena memang kolega bisnis, apalagi seiman, apalagi sama-sama seagama. Ya, jadi itu yang baru yang kedua itu ukhuwah imaniyah, innamal mu'minuna ikhwatun. Yang kedua ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang seiman itu juga penting juga. Karena apa? Ikatan persaudaraan karena seiman itu abadi sampai akhirat. Kalau ukhuwah basyariyah itu cuma berlaku di dunia. Persaudaraan antar bangsa ataupun antar manusia itu hanya berlaku di dunia. Tetapi persaudaraan karena seiman itu abadi sampai akhirat. Maksudnya pun ngeten. Orang kalau meninggal dalam keadaan seiman, jenengan punya kewajiban mendoakan. Doanya saudara yang seiman itu bisa meringankan saudaranya di kuburan, azab kubur. Masih bisa diringankan azab kuburnya. Karena didoakan orang yang saudaranya yang seiman. Walaupun bukan keluarga, yang penting dia seiman. Sebaliknya orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, kita ini tidak boleh mendoakan. Siapapun, entah itu bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, siapapun kalau mati dalam keadaan tidak beriman, Quran melarang kita mendoakan. Nah, ini Quran ini nggak ada khilafiyah, semua sepakat karena Quran yang mengatakan. Nah itu pentingnya innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita pun harus menjaga di samping persaudaraan antar satu nasab, satu rahim, termasuk
anggota MGA misalkan, itu satu kaum. Karena kalau mati ya yang sing nahlili nggih kaum MGA kan ngoten to, satu kaum ini dipimpin Mbah Kaum kan ngoten. Kenapa disebut Mbah Kaum? Karena pemimpin kaum. Kaum mana? Ya kaum MGA, kaum Telogo, kaum Patuan ya Telogo sini ya. Nah, jadi masih bisa diringankan oleh doa-doa kita yang seiman karena belum sampai kiamat kubro, belum sampai kiamat besar. Sekarang masih di alam barzakh. Selama masih di alam barzakh, itu doa kita masih bisa berfungsi, masih bisa efektif. Beda kalau sudah kiamat kubro, sudah hari kebangkitan, trompet yang dibunyikan Allah sudah ditrompetkan, kiamat kubro, baru nggak bisa mendoakan. Tetapi selama kiamat belum terjadi, saudara-saudara kita di alam barzakh, masih di alam barzakh, belum di alam akhirat, itu doa itu masih berfungsi. Nah itu pentingnya sholat jenazah. Lah kalau nggak berfungsi ngapain kita suruh Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, masih berfungsi. Makanya orang bisa mengumrohkan orang yang sudah meninggal karena masih di alam barzakh. Jenengan masih bisa mensedekahkan atas nama mayit, masih bisa. Jenengan masih bisa menghajikan orang tua saudara yang meninggal nggak sempat haji, kemudian dibadalkan, dihajikan, bisa. Karena mereka masih di alam barzakh, jadi masih bisa. Nah itu yang disebut dengan pentingnya persaudaraan seiman, itu abadi sampai akhirat. Yang ketiga, persaudaraan antar bangsa atau antar manusia itu hanya berlaku sampai dunia saja. Walaupun jenengan satu NKRI, tapi nek orang itu mati dalam keadaan tidak beriman, walaupun punya label ukhuwah persaudaraan satu NKRI, tapi kalau lain agama, ukhuwah NKRI nggak berlaku ketika mati. Ataupun ukhuwah apalagi ukhuwah LSM ya nggak berlaku itu. Ukhuwah apa misalkan Pancasila ya nggak berlaku juga itu. Kalau untuk urusan akhirat, yang berlaku cuma ukhuwah imaniyah, ikatan-ikatan iman. Nah, ini pentingnya guyub-guyub ngeten, pentingnya bikin majelis rabu syafaat karena kita saling menolong, saling mendoakan bukan hanya di dunia maupun di akhirat. Nggih ngoten mawon sekedar hikmah Syawalan, mudah-mudahan diberi umur panjang, rezeki berlimpah, husnul khotimah, semakin guyub, semakin rukun, sampai nanti semuanya bertemu kembali di surga. Nah, itu maksud dari minal aidin wal faizin. Satu, sakjane artinya mohon maaf lahir batin sakjane. Minal aidin, mudah-mudahan kita kembali suci, kembali fitrah, kembali kepada agama yang benar. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang. Siapa yang disebut orang menang? Ashabul jannati humul faizun. Orang yang mendapatkan kartu penduduk ahli surga, itulah yang disebut al faizun, orang yang menang, orang yang sukses. Maksud itu pun ngoten sakjane. Nah, mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa ahlina wa malina. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa hasin a'malana. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung Imanuun kula aturaken dumateng Ustaz Muhammad Inam ingkang sampun paring pencerahan, paring ilmu dumateng kula panjenengan sami
Mugi-mugi kula panjenengan sami saged mengambil intisarinipun lan saged mengamalkan wonten kehidupan kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun niku dipun rampungaken rumiyin mangke terus dahar niku pengumuman-pengumuman utawi informasi saking Pak Ketua Prabowo dumateng Pak Heru kula semanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkat waktu ya Bapak-bapak semuanya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan biasanya untuk infak pada malam hari ini terkumpul Rp390.500. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang kedua, berkenaan dengan masalah tempat, karena ini awal setelah Ramadan kita mengadakan majelis Rabu Syafaat. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Witono selaku Ketua MGA 1 dan kita sepakat untuk setiap tanggal awal bulan nanti kita bergiliran. Mungkin bisa di tempat saya, bisa di tempat Pak Suparyono di Gor Absolut, bisa di masjid atau di angkringan keraton, atau nanti bapak-bapak yang mau mendaftar kita tunggu di pertemuan selanjutnya di malam Rebo nanti. Yang jelas sudah ada 4 tempat. Harapan kita syukur bisa 12 sehingga kita bisa muter dalam 1 tahun sampai dengan nanti di bulan Ramadan. Tapi misalkan nanti tidak ada nama 12, misalkan ada 6, ya berarti 1 tempat bisa 2 kali. Harapan kita biar tadi yang disampaikan Ustadz Inam nyambung dengan ukhuwah imaniyah Ustadz. Nanti biar kita bukan silaturahim tapi ukhuwah imaniyah, nanti kita muter di rumah-rumah. Harapan nanti ada semangat baru, ada suasana baru, karena tadi Pak Witono juga wis suwe ya ora nyiapke tempat ngene iki terus lagu-lagu rohani. Dan tadi Pak Ararjo juga asik ya kumpul seperti ini. Lah ini mungkin nanti akan membawa suasana-suasana baru, harapan kita seperti itu. Untuk yang ketiga, menyingkat waktu, tadi kemarin ada masukan dari Pak Solikin berkenaan dengan wisata religi. Nek iso nabung, kemarin ada lemparan seperti ini, kita respon dari pengurus. Kalau nanti memang disepakati, nanti kita putuskan di malam Rebu selanjutnya, perlukah ada wisata religi atau kita menunggu dari keluarga Gilas untuk menghadirkan Habib Syekh lagi. Jadi nanti ada pilihan nunggu keluarga Gilas ada acara atau kita mau nabung untuk wisata religi berikutnya. Ini nanti pilihan, semoga nanti menjadi putusan kesepakatan kita bersama di pertemuan selanjutnya. Untuk yang keempat, misalkan nanti ada tidak wisata misalkan atau mau nabung aja, misalkan ada nabung, nanti misalkan Mas Bambang yang mengelola, silakan bagi yang mau menabung untuk nanti di Yorasa Wisata untuk Lebaran misalkan. Nanti ada yang sepakat seperti itu, dan uang tabungan yang ada bisa dimanfaatkan kepada jamaah yang membutuhkan, misalkan butuh modal atau apa, pengen usaha misalkan, nanti sepakati seperti itu, menjadi kesepakatan kita bersama sehingga bisa bermanfaat buat kita semua sebagai keluarga Majelis Rabu Syafaat. Itu aja mungkin dari saya, nanti mungkin bisa kita putuskan ini menjadi yang pertama yang jelas untuk masalah kita bergiliran insya Allah itu kita jalankan, tapi poin yang kedua, ketiga, dan keempat nanti kita putuskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Witono, waktu saya kembalikan. Matur nuwun Pak Heru sambutannya, dan untuk tadi memang kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Heru karena ben ora bosen dan menarik itu piye carane, ada formulanya. Tadi neng kene terus yo nanti, karena terkait dengan anggaran juga, kalau di sini memang untuk makan besar memang ada anggaran, dan kalau ngunduh kayak yang disampaikan Pak Heru tadi mungkin bisa rada ngulur karena kita
belum tahu ada gambaran Habib Syekh atau belum, itu belum tahu. Jadi yang disampaikan Pak Heru, nek ada Habib Syekh ya mungkin bisa ngunduh terus piknik lagi gitu. Ya, terus ada usulan kemarin dari Pak Solikin atau per malam Rebu mau nabung 5.000 apa 10.000 apa berapa nanti untuk tabungan piknik. Nah, itu bisa juga nanti yang kalau disepakati bersama nanti benwe tabungan nanti nek ono tetap ada Habib saya ya tetap ada tambahan kita habis gari wis ibaratnya ada tabungan. Jadi nanti disepakati kemauan mungkin ada usulan-usulan bisa disampaikan di grup atau WA Pak Heru atau WA saya api ingin nanti kita bisa dirembuk bareng-bareng. Yang jelas untuk keakraban dan untuk kenyamanan kita bersama dan jangan sampai terbebani. Yang penting wah ngono aku pendak malam Rebu nabung abot aku misalnya jangan sampai seperti itu. Intinya kalau bisa seperti disampaikan Ustadz Inam, nek iso jamaah utawa majelis ini menjadi problem solver. Jadi jangan sampai menjadi beban. Nek iso sing duwe masalah iso diudari di sini. Jadi jangan sampai tadi Pak Heru sore yang ngomong jangan sampai ono sing ngasih ora iso bayar sekolah anaknya misalnya. Nek iso majelis Rabu Salawat iso menyelesaikan. Jadi nanti kedepannya seperti itu. Tadi disampaikan nek iso ono tabungan terus nyilih tanpa bunga misalnya. Misalnya nyilih 300 ngebayar SPP misalnya. Dalam 3 bulan dicicil nyatus. Tadi disampaikan seperti itu. Ya tadi ada termasuk cara-cara untuk biar jamaah itu seneng, nyaman dan menjadi problem solver itu ya. Jadi monggo kita kuatkan lagi ukhuwah imaniyah tadi yang disampaikan di majelis Rabu Safat ini. Termasuk ini nyambung juga ini program dari Angkringan Kraton yang kebetulan di Angkringan Kraton monggo yang mau misalnya membeli voucher di Angkringan Kraton kita sediakan voucher 10.000, 15.000, 20.000. Yang nek arep ngenai wong 50.000 ora wangun, ning nek dikai vouchernya nek jajan kei 20.000 nggo sak keluarga misal. Bisa misalnya ada 10 ribuan 5 ada voucher itu monggo dibeli bisa berhubungan dengan Mas Ruli atau kasir. Silahkan nanti kita siapkan vouchernya yang mau berbagi sing wah kayak kue urung tau nang angkringan tau bisa dikasihkan nek ngei duit rawangun tapi nek memberi voucher lebih pas mungkin lebih pas tadi disampaikan untuk memberi ide kolusurur membuat senang orang tadi disampaikan saat Inam. Monggo yang mau ini termasuk program dari Angkringan Kraton. Mungkin itu yang acara pada malam hari ini sudah disiapkan menu malam hari ini. Monggo kita tutup, kita akhiri. Ada usulan atau pertanyaan? Monggo sebelum kita akhiri. Betul-betul J. Sudah pada lapar. Monggo nanti kita akhiri, kita makan terus ramah tamah bersama dan mudah-mudahan pada malam hari ini sekali lagi menjadi catatan, menjadi rekening, tambahan rekening kita pahala untuk di akhirat nanti. Mari kita syukuri, kita akhiri dengan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.